Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Saya Lucia Ludiabana, NIM 2003030006, kelas A semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang ke-8 untuk mata kuliah Metode Penelitian Sosial, buku Methodology of Complex Activity Foundations of Understanding and Modeling. Bab 1, Rumusan Masalah dan Pendekatan Umum. Rumusan masalah dan pendekatan umum yang menggabungkan entitas serupa menurut alasan tertentu, mereka dapat ditetapkan sebagai sistem sosioteknis atau STSS, mendefinisikan sebagai kompleks, sistem yang melibatkan orang, dan mungkin elemen teknis dan alam. Konsep STSS mencakup hampir semua sistem yang digunakan dan dibuat sebagai hasil dari aktivitas manusia dan yang terdiri dari manusia. Di satu sisi, STSS adalah hasil dan subjek dari aktivitas manusia, dan di sisi lain, aktivitas manusia dilakukan dalam kerangka STSS. STS berfungsi sebagai aktor kompleks dalam aktivitas, yaitu STSS adalah aktor subjek dan atau sarana aktivitas manusia, atau sarana aktivitas kompleks. Pertama, terorganisir dan terarah. Praktis, semua aktivitas manusia dilakukan dalam kerangka STSS. Yang satu atau yang lain dan yang masing-masing memiliki perilakunya sendiri tentang keberadaan dan perkembangannya. Yang kedua, STSS tidak mewakili nilai dalam dan dari dirinya sendiri. Mereka tidak membawa manfaat hanya melalui keberadaan mereka. Apalagi sebagai objek material, mereka selalu membutuhkan pengeluaran untuk memeliharanya. Nilai dan utilitas muncul dari tujuan penerapannya, dari aktivitas pelaksanaannya dan fungsinya. Dalam hal ini, sistem sosioteknis memainkan peran aktor yang terlibat dalam aktivitas yang untuknya mereka sebenarnya diciptakan. Demikian juga baik manajemen itu sendiri maupun sistem manajemen secara intrinsik tidak berharga. Dari sudut pandang hasil akhir, mereka tidak diperlukan, juga tidak ada dampak manajemen pada objek. Bab 2, Aktivitas kompleks dan karakter seluruh sistemnya. Representasi yang diterima secara umum dari komponen prosedural aktivitas dalam metodologi modern tidak mengandaikan dekomposisi tujuan, teknologi, dan hasil aktivitas, dan tidak mengandung prosedur yang sesuai. Deskripsi hasil atau teknologi dalam bentuk objek yang tidak terperinci dan tidak terstruktur secara signifikan mempersempit penerapan pendekatan ini untuk mempelajari contoh aktivitas non-sepele yang praktis menarik. Misalnya presentasi kegiatan untuk mengembangkan model mobil atau mesin cuci, atau fasilitas teknik kompleks atau untuk produksi penjualan, layanan, dan lainnya. Pada tingkat abstraksi, tidak akan memungkinkan kita untuk memperoleh hasil apapun yang berguna untuk menganalisis aktivitas atau membuat sistem manajemen untuknya. Contoh serupa, pesawat terbang sipil atau pesawat terbang dan pesawat terbang adalah sistem yang kompleks dan sebagai konsekuensinya memerlukan berbagai teknologi canggih untuk desain, produksi, dan layanannya. Akibatnya, dan berbagai OTC menerapkan teknologi ini. Oleh karena itu, representasi dari teknologi produksi pesawat. Bab 3, Model struktural aktivitas kompleks. Model elemen CA, struktur logis dan kausal CA, properti elemen aktivitas dianalisis. Dalam analisis aktivitas kompleks, bab kedua mengidentifikasi properti seluruh sistem, utamanya kehadiran struktur internal non-sepele serta frakalitas struktural. CA didekomposisi menjadi elemen-elemen yang banyak kasus dalam CA itu sendiri. Berdasarkan properti ini, model elemen CA dan model elemen kompleks dari model struktural CA yang memungkinkan memperoleh model elemen agregat CA dan CA tingkat tinggi secara rekursif. Secara keseluruhan dipertimbangkan di bawah ini.
Disebutkan bahwa perbedaan antara struktur logis dan kausal temporal dari CA adalah penting. Oleh karena itu, model integrasi rekursif elemen CA diwujudkan dalam bentuk struktur logis dan kausal. Bab 4. Ketidakpastian dan pembuatan komponen aktivitas kompleks. Salah satu fitur paling penting di seluruh sistem dari aktivitas kompleks adalah ketidakpastian dan pembangkitan elemen aktivitas baru. Dalam banyak kasus, mereka berhubungan langsung, jadi bab ini dikhususkan untuk analisis diskusi mereka. Klasifikasi KLHS ada atas dasar munculnya elemen baru CA diperkenalkan. 3 berikutnya secara konsisten menganalisis semua kelas KLHS yang dipilih dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan aktivitas mata pelajaran atau sebagai salah satu sumber ketidakpastian. Model generalisasi dari manifestasi ketidakpastian dalam pelaksanaan KLHS diusulkan. Dalam realisasi kegiatan yang kompleks, beberapa elemen kegiatan diselesaikan dengan memenuhi permintaan atau kebutuhan dan tidak menimbulkan efek yang tidak diketahui secara a priori dalam hal kegiatan. Dalam kasus lain, selama implementasi beberapa KLHS baru dan hierarki KLHS dihasilkan di bawahnya. Dalam kerangka pelaksanaan beberapa KLHS, ada permintaan. Kemudian di KLHS lainnya, persyaratan baru sedang diperbaharui yang belum puas dengan aktivitas atau bahkan pembentukan kebutuhan baru. Bab 5. Model proses aktivitas kompleks. Realisasi aktivitas kompleks terjadi dalam kasus umum dan bentuk pembangkitan realisasi dan evolusi sekumpulan elemen yang berinteraksi dari aktivitas kompleks yang membentuk struktur hierarkis. Model struktural CA telah dijelaskan dan generasi elemen CA telah dianalisis. Dihasilkan elemen CA direalisasikan dan berkembang dalam waktu. Jadi sekarang kita akan mempertimbangkan model proses SAS, model untuk mewujudkan siklus hidupnya, model yang mewakili evolusi CA perilaku dari waktu ke waktu. Siklus hidup elemen CA mencerminkan hubungan sebab akibat. Jadi, mari kita jelaskan perlunya memperkenalkan model proses bersama dengan model kausal elemen CA. Model kausal mewakili hubungan yang sama antara tujuan tingkat bawahan. Tautan ini ditentukan dalam teknologi dan dimanifestasikan pada tahap melakukan tindakan dan memperoleh hasil dari siklus hidup CA. Bab 6. Efektivitas dan efisiensi aktivitas kompleks. Karakteristik ringkasan utama dari proses semacam itu adalah jawaban atas pertanyaan apa yang diterima pada jam berapa dan berapa biaya yang menyebabkan penyelesaian proses. Jawaban numerik yang diformalkan untuk pertanyaan-pertanyaan ini memberikan nilai karakteristik ringkasan yang sesuai dari CA tentang efektivitas dan efisiensi yang dibahas di bawah ini. Evaluasi kegiatan dilakukan pertama dalam bentuk peramalan a priori sebelum kegiatan dimulai saat pembuatan teknologi CA untuk memilih opsi terbaik untuk realisasi CA. Kedua, a posteriori, setelah selesainya tindakan dan evaluasi hasilnya. Setiap prediksi terhambat oleh ketidakpastian perilaku masa depan dari objek yang bersangkutan. Oleh karena itu, tugas evaluasi prediktif harus terstruktur. A. Perlu untuk mengidentifikasi faktor-faktor aktivitas kompleks yang mempengaruhi karakteristik efektivitas dan efisiensinya. B. Memprediksi perubahan faktor-faktor ini. Dan C. Berdasarkan hal ini, dibuatlah peramalan efektivitas dan efisiensi. Bab 7. Organisasi dan manajemen aktivitas kompleks. Organisasi dan manajemen di satu sisi adalah kasus khusus dari aktivitas kompleks, di sisi lain mereka memiliki elemen lain dari aktivitas kompleks. Konsep organisasi dan manajemen diperkenalkan dan aspek-aspek sistem mereka secara keseluruhan diperiksa terlebih dahulu.
Tercatat bahwa setiap aktivitas kompleks mencakup elemen yang terkait dengan organisasi dan manajemen. Setelah model CA diperkenalkan, konsep organisasi dan manajemen dapat dianalisis secara formal dalam kaitannya dengan model yang diusulkan menggunakan bahasa SEA, logis, sebab akibat, dan model proses CA. Struktur penyajian materi dalam bab ini meliputi 5 bagian. Pada bagian yang pertama, tempat dan peran organisasi dan manajemen dalam sistem elemen CA dipertimbangkan dan hubungan antara pengelolaan dan KLHS organisasi dengan elemen CA lainnya didefinisikan. Pada bagian yang kedua dikhususkan untuk struktur organisasi dan manajemen. Pada bagian yang ketiga membahas masalah optimasi dan aktivitas kompleks. Pada bagian yang keempat menjelaskan tugas dan mengoptimalkan kinerja aktivitas kompleks dengan teknologi yang dikenal. Dalam kelima masalah sintesis teknologi optimal, hasil bagian langsung menanggapi persyaratan untuk metodologi kegiatan yang kompleks dan mendukung persyaratan yang tersisa untuk itu. Dirumuskan dalam organisasi dan manajemen di seluruh sistem, harus dimulai dengan penegasan tesis bahwa setiap aktivitas komprehensif mencakup elemen yang terkait dengan organisasi manajemen. Sekian dan terima kasih.